Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuni Asrani, bahwa di sini saya akan menjelaskan sebuah inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Apa sih itu pengertian dari inventarisasi sarana dan prasarana kantor? Baiklah, bahwa di sini pengertian dari inventarisasi sarana dan prasarana kantor terbagi menjadi dua pendapat, yaitu menurut Sri Mirnati pada tahun 2011 halaman 263 dalam sebuah buku manajemen sekolah yang dimana berjudul mengelola lembaga pendidikan secara mandiri, yang dimana bahwa inventarisasi itu sendiri berasal dari kata inventaris, dalam bahasa Latinnya yaitu inventarium, yang artinya bahwa inventarisasi itu sendiri merupakan daftar barang-barang, bahan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, bahwa inventarisasi itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dimana kegiatan itu melakukan proses pendataan, proses pencatatan, dan hasil laporan pendataan barang yang dimiliki negara maupun daerah masing-masing wilayah setempat. Nah, yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu merupakan dua pendapat dalam pengertian inventarisasi sarana dan prasarana kantor, yang dimana kita dapat menyimpulkan bahwa inventarisasi itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar, penyusunan atau pengaturan barang-barang yang dimiliki oleh negara maupun daerah, serta melaporkan pemakaian barang-barang tersebut kepada pihak yang berwenang, yang dimana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara damai dan tertib, dan mempermudah penyajian data dalam suatu pendataan kekayaan yang berupa apakah barang itu tetap atau apakah barang itu bergerak. Baik, selanjutnya bahwa di sini inventarisasi itu sendiri memiliki tujuan khusus diantaranya. Yang pertama, menjaga dan menciptakan proses administrasi sarana dan prasarana kantor. Yang kedua, menghemat keuangan baik dalam proses pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Yang ketiga, sebagai pedoman, menghitung kekayaan dalam bentuk materi yang berupa uang. Serta yang terakhir, yang keempat, yaitu dapat mempermudah proses pengawasan ataupun pengendalian sarana dan prasarana kantor. Baik, selanjutnya bahwa di sini inventarisasi memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, dapat menyediakan sebuah data dan informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan penyusunan rencana. Yang kedua, yaitu dapat memberikan data dan informasi sebagai pedoman dalam pengawasan, pengarahan, dan pendistribusian barang. Yang ketiga, yaitu dapat memberikan sebuah data dan informasi dalam menentukan keadaan barang, apakah barang itu tua, rusak, atau cacat, atau lebih, dalam sebuah penetapan penghapusan. Serta yang terakhir, yaitu dapat memberikan data dan informasi melalui proses pengawasan dan pengendalian barang. Yang selanjutnya yaitu bahwa di sini hal yang mengatur hak atas kepemilikan dan hak atas kekayaan milik negara sudah diatur dalam
dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006, yang dimana peraturan pemerintah ini sudah menyebutkan pejabat dan institusi penanggung jawab atas kepemilikan kekayaan negara, diantaranya yang pertama yaitu pembina umum atau PENUM, yang dimana presiden secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan yang selanjutnya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Moneter. Yang kedua yaitu pembinaan barang inventarisasi atau PBI, yang dimana Menteri Keuangan dilakukan oleh pejabat eselon 1. Selanjutnya yang ketiga ini penguasaan barang inventaris, yang dimana ditanggungjawabin oleh semua pejabat eselon 1 dan Kakanwil dalam pertanggungjawaban penguasaan barang inventaris. Serta yang terakhir yaitu unit barang inventaris, di mana unit atau barang inventaris itu berada. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Di antaranya, pertama, kita harus menyiapkan lembaran hasil opname barang inventaris atau LHOBI. Yang kedua, kita harus menyiapkan buku induk barang inventaris atau BIBI. Yang ketiga, kita harus menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BGBI. Yang keempat, kita harus menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Yang keempat ini dalam menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris, yang dimana kode ini terdiri dari 7 deret angka, akan tetapi dipisahkan menjadi 4 kelompok angka, yang dimana terdapat 3 tanda titik yang sesuai dengan pola susunan berikut ini. Yang pertama, angka pertama ini melambangkan sandi formulir. Yang kedua, 2 angka setelah angka pertama yaitu melambangkan kelompok barang. Yang ketiga, 2 angka setelah titik 2 yaitu melambangkan sandi sub kelompok barang. Yang keempat, 2 angka setelah titik 3 yaitu melambangkan sub kelompok barang. Nah, itulah yang harus kita siapkan dalam kode klasifikasi barang inventaris. Serta selanjutnya, yang kelima yang kita harus siapkan yaitu daftar kode akuntan pengguna barang. Serta yang terakhir, kita harus menyiapkan daftar kode wilayah. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian B, yaitu melakukan pengadministrasian barang inventaris. Apa sih itu pengadministrasian barang inventaris? Baik, pengadministrasian barang inventaris itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan kebijakan barang-barang inventaris, yang berupa apakah barang itu habis pakai atau barang itu apakah tidak habis pakai, yang telah mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, bahwa di sini saya akan menjelaskan bagaimana petunjuk atau langkah-langkah dalam melakukan pengisian administrasi barang inventaris. Di antaranya yang A, yaitu buku induk barang inventaris atau BIBI. Buku induk barang inventaris merupakan buku di mana mencatat semua aneka ruang lingkup barang-barang inventaris itu sendiri dalam suatu lingkungan kantor menurut urutan tanggal penyusunannya. Bisa kalian lihat contoh berikut ini, beserta cara-cara mengisinya. Selanjutnya yaitu yang kedua, buku golongan barang inventaris. Buku golongan barang inventaris atau BGBI merupakan buku untuk mencatat semua aneka barang-barang inventaris yang dimana berdasarkan menurut golongan barang itu sendiri yang telah atau sudah ditentukan. Nah,
Untuk kalian lebih jelasnya, berikut ini contoh di bawahnya beserta cara pengisiannya. Yang ketiga yaitu buku mencatat barang non inventaris, di mana buku ini mencatat semua barang habis pakai. Nah, berikut ini contoh gambar atau tabel form. Selanjutnya yang keempat yaitu laporan triwulan. Laporan triwulan yaitu laporan mengenai mutasinya barang dalam jangka waktu triwulan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan barang itu sendiri yang terjadi karena penghapusan atau pendistribusian barang. Selanjutnya yaitu yang keempat, mutasi barang inventaris, di mana mutasi ini merupakan daftar mencatat semua barang yang sudah dimutasi atau dipindahkan setelah terjadinya laporan triwulan itu sendiri berlangsung atau yang bersangkutan. Terakhir yaitu daftar rekapan barang inventaris, yang dimana daftar ini mencatat kita akan masuk sebuah ke bagian yang aneka barang inventaris yang sudah dimutasi dokumen inventaris oleh tahun lalu. Yang terdiri dari yang pertama yaitu kartu barang atau persediaan. Nah, kartu barang atau persediaan ini memiliki atau terbagi menjadi dua macam, diantaranya yang pertama, yang A, kartu persediaan sistem periodik. Nah, kartu persediaan ini secara sistem periodik digunakan dalam sebuah sistem pencatatan akuntansi dalam jangka waktu tertentu atau terbatas. Nah, bisa kalian lihat berikut ini contohnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kartu persediaan sistem perpetual. Kartu persediaan sistem perpetual itu sendiri merupakan kartu yang dimana digunakan dalam sistem pencatatan yang dilaksanakan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu bukti barang masuk beserta contohnya berikut ini. Selanjutnya yaitu bukti barang keluar dengan contoh berikut ini. Itu saja saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.